masyarakat di Desa Bangkalan. Agar membuat pansel demi untuk membinai sebetulnya perangkat desa untuk Indonesia. Warga Desa Pangkalan yang tergabung dalam Forum Aspirasi Masyarakat (FAM), geruduk kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pangkalan dan kantor Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin 28 Agustus 2023. Ketua Forum Aspirasi Masyarakat (FAM), Iis Sabiis mengatakan, pihaknya mendatangi kantor Badan Permusyawaratan Desa untuk unjuk rasa. Melibatkan warga Desa Pangkalan serta lembaga swadaya masyarakat LSM Geger Banten. Adapun tuntutannya dalam aksi unjuk rasa damai tersebut, dalam penyampaian pendapat di muka umum ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut, meminta instansi terkait untuk memberhentikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pangkalan. Dan untuk mengusut tuntas tentang anggaran insentif, memohon kepada pihak-pihak terkait perangkat desa agar mengadakan perubahan tata kelola administrasi Desa Pangkalan menuju lebih baik. Saya di sini selaku Ketua Forum Aspirasi Masyarakat Desa Pangkalan. Pak, dengan hasil yang diperoleh, gimana Pak tanggapannya? Ada kepuasan tersendiri atau gimana Pak? Ya, sementara ini kita belum puas karena tanggapan baik dari pihak yang berwajib maupun pihak daripada pemerintahan kecamatan dan juga pemerintahan Desa Pangkalan juga belum ada klarifikasi penanggapan yang serius. Ada batas waktu yang disampaikan ke mereka agar persoalan ini cepat tuntas nih? Oh jelas ada batas waktunya. Kalau memang toh istilahnya dia ditanggapi dengan secara profesional, maka paling setidaknya saya tunggu 7 hari setelah aksi demo ini. Kalau 7 hari memang tidak ada konfirmasi, apa yang akan dilakukan nanti nih? Saya pertama akan tindak lanjut langsung ke pemerintah Kabupaten Pandeglang dan juga mungkin saya akan mengadakan aksi demo yang lebih besar lagi. Sehubungan kita lihat bahwa di Desa Pangkalan masih banyak jalan-jalan yang belum dibangun, maka kami mengharapkan kepada kepala desa. Koordinator aksi unjuk rasa dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Geger Banten, Haji Halim, dalam orasinya mengatakan, kepada pihak-pihak yang melakukan kewajiban selaku warga negara, menyampaikan informasi tentang penyelenggara negara dengan cara menyampaikan pendapat di muka umum. Itu adalah bentuk upaya untuk membela pemerintah dengan tujuan agar jalannya roda kepemerintahan yang lebih baik, apalagi sampai paling terdepan dengan gelar, profesi dan jabatannya. Oke, Pak boleh tahu nih tuntutan apa yang disampaikan ke pihak Muspika setempat? Tuntutan satu karena ada dari FVM, Forum Aspirasi Masyarakat Desa Pangkalan, ada keganjalan, ada perbuatan yang sudah melakukan pindah domisili yang dibuktikan dengan KTP dan KK, yaitu adalah salah satu anggota BPD Desa Pangkalan. Itu dituntut harus dengan sukarela mengundurkan diri demi menjaga nama baik lembaga itu sendiri. Satu. Kedua, kami dari LSM Geger Banten berdasarkan evaluasi dan monitoring ke lapangan terkait anggaran dana desa banyak alokasi yang dialokasikan satu tidak jelas dan diindikasikan merugikan keuangan negara, apalagi terkait tentang perangkat desa. Ada contohnya perangkat desa yang sudah mengundurkan diri selama 3 tahun dan belum dilakukan pergantian sama sekali. Karena hal itu berkaitannya dengan dana desa, maka kami memohon untuk dibenahi dan memohon bila mana itu terbukti untuk dikembalikan kepada kas negara. Tanggapan dari Muspika sendiri seperti apa itu? Apa Pak? Tanggapan dari Muspika sendiri seperti apa, Pak Camat?
Tanggapan dari Pak Camat memang baik, sesuai kapasitas Pak Camat selaku pembina dan pengawas dalam kegiatan program tersebut. Kami pun disambut dengan baik, dengan ramah. Kami merasa sangat maksimal dalam sambutan aksi ini. Karena kami juga aksinya aksi damai, hanya sebatas menyampaikan aspirasi, pendapat di muka umum dan bukan untuk diperdebatkan. Adapun hal-hal yang indikasi ataupun dugaan-dugaan kami serahkan kepada baik itu kepada instansi yang terkait maupun kepada institusi penegak hukum, itu akan kami lakukan secara tertulis, bukan secara dialog. Semoga pembelaan tersebut menjadi nilai sejarah bagi daerah kami. Atas ketidaksesuaiannya pejabat birokrasi yang dipertontonkan di sebagian masyarakat Kecamatan Sobang. Kami hanya masyarakat biasa, yang tidak cukup untuk memahami atas kekurangan kami dengan latar belakang SDM dan pendidikan. Tapi, kami secara sukarela menyampaikan, dengan segala bentuk harapan-harapan, setidaknya hal ini didengar oleh manusia jika masih terus dipertontonkan. Kami hanya bisa berupaya, setidaknya langit pun akan mendengar. Dengan harapan terdengar oleh malaikat, semoga malaikat mengetuk pintu hati para pejabat, agar sadar dan teringat pada sumpah jabatannya. Dengan harapan kami selaku masyarakat memiliki pejabat yang beramanah serta bertanggung jawab sesuai tupoksinya, atas dasar sumpah jabatannya. Dan semoga kami memiliki daerah yang lebih maju serta lebih sejahtera, urainya. Sudah mengeluarkan aspirasi, sudah menyampaikan pendapat, dan pokoknya ada yang bilang Pak Camat diem aja, ada yang sebagian begini. Ngomong balikin aja terkait pertanyaan tersebut. Pertama, sudah mengeluarkan aspirasi, sudah menyampaikan pendapat. Masih dikatakan Halim bahwa anggaran penghasilan tetap atau siltap itu perlu dipertanyakan yang bersumber dari dana desa. Terkait perangkat desa Pangkalan yang perlu pembenahan atau perbaikan, Kadus 3, Rustaim, mengundurkan diri selama 3 tahun belum ada pergantian yang diangkat sesuai petunjuk Permendagri dan Perbub, serta Kadus 1, Solikin, mengundurkan diri sudah bertahun-tahun, yang sekarang diduduki oleh Ustadz Gojali. Artinya, belum ada pergantian yang diangkat sesuai petunjuk Permendagri dan Perbub. Dan Kaur Kesra yang dulu diduduki oleh Heti sampai saat ini belum ada pergantian yang diangkat sesuai petunjuk Permendagri dan petunjuk Perbub. Sehubungan itu berkaitan dengan dana desa, maka yang perlu dipertanyakan kemanakah anggaran penghasilan tetap atau siltaf yang bersumber dari dana desa, katanya. Di tempat yang sama, di sela-sela aksi unjuk rasa Forum Aspirasi Masyarakat, Kepala Desa Pangkalan, Mulyadi, mengatakan, "Ya, menurut saya, aspirasi itu bagus. Dalam artian, masyarakat memberikan aspirasi, dan yang saya dengar tuntutannya ada 2. Yang pertama, Ketua BPD harus mengundurkan diri, dan dari Lembaga Geger Banten berharap untuk struktur Desa Pangkalan harus segera dibenahi, lalu untuk anggaran dana desa di tahun 2023 di sana dikatakan, bahwa Desa Pangkalan menganggarkan anggaran untuk rehabilitasi pasar desa. Nah, itu sebetulnya bukan rehabilitasi, kita menganggarkan bahasa Siskudes, tapi kita menganggarkan bantuan Provinsi Banprop itu sejumlah 40 juta. Yang tadinya untuk pengalokasian lahan parkir desa, tanahnya pun milik desa, akan tetapi, ketika mau diajukan itu tidak diperbolehkan. Kecuali dari dana desa itu boleh, kalau ini anggaran dari Banprop, maka, di sana ada bahasa Siskudes. Jadi, bantuan provinsi atau Banprop itu, untuk pembangunan terutama sarana umum, dan yang terakhir pasar desa itu diperbolehkan di dalam aturan keuangan, katanya. Dibenarkan Kepala Desa Pangkalan, Mulyadi, bahwa untuk kekosongan perangkat desa itu ada 2 yang mengundurkan diri. Ya benar, ada 1 kadus di tahun 2020 mengundurkan diri, lalu, ada Kesra karena mendapatkan P3K di tahun 2022, dan kita juga tidak ada niat mengkorupsi anggaran. Yang mana dikatakan oleh teman-teman, anggaran tersebut dikorupsi oleh kita. Dan anggaran itu kita tidak dianggarkan. Jadi kadusnya 2, ya anggarannya pun 2. Dan tahun 2021, karena kadus itu keluar di bulan September. Maka, anggaran 4 bulan tersebut disilvakan. Dan kita memang berencana akan melakukan pansel untuk tahun ini, tepatnya sekitar bulan 9 ini, pungkasnya. Dari Kabupaten Pandeglang, Yeyan Sudrajat. Assalamualaikum, Pak Lurah. Izin Pak Lurah, kaitan dengan aksi UNRAS yang dari Forum Aspirasi Masyarakat ini, bagaimana menurut Pak Lurah sendiri? Ya, kalau saya
aspirasi itu bagus ya, dalam artian masyarakat atau dalam artian memberikan aspirasi terkait apa yang kami lakukan di dalam pemerintahan desa. Oh gitu. Lalu tuntutannya apa saja, Pak Lurah? Mereka itu ada dua yang mengatasnamakan, satu forum aspirasi masyarakat Desa Pangkalan, dan yang kedua itu dari Geger Banten. Dari lembaga? Ya, dari lembaga Geger Banten. Terus isinya apa saja, Pak Lurah, menurut Pak Lurah sendiri? Yang tadi saya dengar tuntutannya adalah bahwa ketua BPD harus mengundurkan diri. Yang ketiganya adalah bahwa dari Geger Banten berharap dalam artian struktur pemerintahan desa agar dibenahi. Ya, terus masalah dana desa di anggaran 2023 di sana dikatakan bahwa desa ataupun Desa Pangkalan menganggarkan anggaran untuk rehabilitasi pasar desa. Nah, itu sebetulnya bukan rehabilitasi pasar desa. Kita menganggarkan itu adalah bahasa Siskudes itu ya. Kita menganggarkan itu anggaran Bamprop sebanyak 40 juta yang tadinya dialokasikan untuk pembuatan parkir desa. Tanahnya tanah milik desa yang ada di Gola. Akan tetapi ketika diajukan kami itu tidak diperbolehkan, kecuali dana desa itu boleh. Kalau ini anggaran dari Bamprop, maka di sana ada bahasa Siskudes ya. Jadi Bamprop itu boleh dipergunakan satu pembangunan ya, terus untuk sarana umum ya. Yang terakhir itu pasar desa boleh di dalam aturan yang ditentukan oleh keuangan dari bantuan provinsi. Itu diantaranya. Adapun masalah kami kekosongan perangkat desa, saya sudah menyampaikan pada saat ini Ketua Bang Kumis, memang iya ada satu kadus ya di tahun 2020 itu mengundurkan diri. Terus ada Kesra karena mendapat P3K itu di tahun 2022 ya, itu di bulan September itu. Dan kita juga tidak dalam artian mensengajakan untuk niat mengkorupsi anggaran yang dikatakan oleh teman-teman bahwa anggaran itu dikorupsi oleh kita. Kita tidak dianggarkan, anggaran itu tidak dianggarkan ya. Jadi kadusnya 2 ya, anggarannya juga 2 ya. Itu tidak dianggarkan. Dan di tahun 2021 karena kadus itu keluar di September, maka itu disilpakan. Itu di Bender 2023 di situ kan ada silpa ya, silakan boleh dicek lah, ada silpa dari siltap yang dari Kasih Kesra ya, dari Kasih Kesra yang keluar di bulan September kalau tidak salah. September berarti Oktober, November, Desember, ada 4 bulan itu kita disimpakan. Itu mungkin tutupan, dan kita memang berencana akan melakukan pansel ya untuk tahun ini di kisaran bulan 10 ya, bulan 9 lah, antara bulan 9 bulan 10 kita akan melakukan pansel, sehingga ketika terjadi seleksi perekrutan yang masuk di dalam seleksi itu tidak menunggu lama, dan kita menganggarkan ya, menghitung di dalam anggaran APBDes itu dengan staf yang nanti masuk mengisi kekosongan di Kesra dan kadus itu. Baik, untuk selanjutnya harapan Pak Lurah dengan terjadinya aksi UNRAS ini bagaimana Pak Lurah? Ya, untuk selanjutnya ini menjadi mengingatkan saya lah, dalam artian untuk bisa lebih baik di dalam menjalankan roda pemerintah desa. Dan saya berharap dalam artian terutama forum aspirasi ya, ayo kita bersama-sama ya, bersama-sama dengan
kita untuk membangun desa, ya, untuk membangun desa bersama-sama. Bagaimana setiap manusia itu ada kekurangan. Seandainya saya memiliki kekurangan, silakan teman-teman mengisi kekurangan saya untuk membantu ya dalam kemajuan di Desa Pangkalan. Baik, cukup. Terima kasih Pak Lurah. Sama-sama.